Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan mempresentasikan eh, tentang pemrograman sistem yang bertemakan tentang sistem file. Sebelumnya, memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Rizky Mauludin dari kelas D, NIM saya 2155201222. Di materi yang berikutnya yaitu ada latar belakang. Bisa kita lihat latar belakang itu yaitu file system atau sistem berkas adalah database khusus untuk menyimpan, pengelolaan, manipulasi, dan mengambil data. Lebih khususnya, pengertian file system adalah file system berkas merupakan metode untuk menyimpan dan mengatur file-file dan data yang tersimpan di dalam bentuk membuatnya mudah diakses dan ditemukan. Di slide berikutnya yaitu ada konsep dasar sistem file. Konsep dasar sistem file ini bisa dilihat sistem file atau sistem berkas merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada di disknya. Nah, sedangkan secara definisi, sistem file ini memiliki dua buah pengertian yang umum saat ini. Yang pertama yaitu sistem file sebagai sistem hierarki file pada komputer. Hierarki ini mengatur struktur file dan directory di dalam media penyimpanan. Di dalam sistem Linux memiliki struktur directory yang menyerupai pohon dengan root yaitu tanda garis miring atau slash sebagai yang utama atau akarnya. Akan dilanjutkan dengan file, directory, dan sub directory di bawahnya. Nah, di sini bisa kita lihat sistem file itu terbagi menjadi dua, ada sistem file Linux dan Windows. Nah, di dalamnya terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ada sistem file Linux, ada sistem file Windows, sama ada sistem file directory system file. Nah, ini adalah penjelasan sistem Linux-nya. Di yang pertama yaitu sistem operasi Linux mendukung banyak file sistem yang berbeda. Tapi pilihan yang umum digunakan adalah keluarga X atau bisa dibaca dengan XEXT. Nah, di dalamnya itu berisi tentang beberapa file yang pada umumnya. Dan yang kedua yaitu ada sistem operasi Microsoft Windows. Umumnya menggunakan dua jenis sistem file, yakni PAT dan NTFS. Sementara versi sistem filenya yang umum digunakan adalah PAT12, PAT16, PAT32, dan NTFS. Nah, sedangkan untuk direktorinya adalah pengumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file. Beberapa sistem menyimpan ratusan file pada disk. Nah, untuk mengatur semua data menggunakan organisasi yang dilakukan dalam dua bagian. Jadi bisa dilihat direktori ini adalah sebuah penyimpanan disk yang berisi ratusan gigabyte. Nah, masuk ke materi yang berikutnya yaitu struktur direktori sistem file. Bisa kita lihat, direktori adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file. Beberapa sistem penyimpanan ratusan file pada disk dan ratusan gigabyte untuk mengatur semua data menggunakan organisasi yang dilakukan dalam dua bagian. Nah, sedangkan untuk struktur directory sistem filenya, yaitu yang pertama, sistem file dipecah ke dalam partisi yang disebut juga mini disk. Pada mesin IMB atau volume bisa dilihat pada gambar yang di bagian atas. Nah, setiap disk pada sistem berisi sedikitnya satu partisi. Nah, merupakan struktur low level di mana file dan directory berada. Bisa dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Ini adalah contoh directory-nya dan ini adalah contoh filenya.
Nah, untuk yang kedua yaitu setiap partisi berisi informasi mengenai file di dalamnya dan disimpan pada entry dalam device, directory, atau volume table of contents. Perangkat directory atau directory menyimpan informasi seperti nama, lokasi, ukuran, dan file. Untuk semua file dari partisi tersebut diorganisasikan ke dalam file yang umum. Bisa kita lihat di gambar sebelah kanan. Di sini ada partisi A, ada partisi B, ada partisi C. Di dalamnya ada file. Nah, di partisi A, yaitu direktorinya berisi file yang samaan dengan partisi B di dalam satu harddisk penyimpanan. Sedangkan partisi C di direktorinya dipecah lagi menjadi dua. Nah, bisa dilihat di sini, direktori satu level. Direktori ini hanya terdiri dari satu direktori untuk setiap user. Pada direktori jenis ini, terjadi permasalahan penanaman dan pengelolaan berdasarkan user. Nah, bisa dilihat pada gambarnya. Nah, untuk direktori level 2-nya, yang terdiri dari dua level yang memisahkan direktori untuk setiap user. Setiap file diberikan nama part. Dalam mempunyai nama file yang sama untuk user yang berbeda. Mempunyai kapabilitas pencarian, tetapi belum dilakukan pengelompokan. Nah, untuk direktori berstruktur pohon, merupakan struktur direktori yang biasanya digunakan. Pohon mempunyai direktori root, file yang setiap file pada setiap mempunyai nama part yang bisa dibilang berbeda atau unik. Kesimpulannya bisa dilihat di sini. Semua sistem operasi mulai dari DOS, Windows, MacOS, dan turunannya Linux memiliki sistem file sendiri yang berguna untuk meletakkan file di dalam sebuah struktur hierarki. Hubungan antara sistem operasi dengan sistem file merupakan antarmuka interface yang menghubungkan sistem operasi dengan disk. Beberapa sistem berkas antara lain yaitu file system atau versionis sistem file. Sistem berkas juga menentukan dalam konvensi penanaman berkas dan peletakan berkas di dalam struktur direktorinya. Kita masuk ke slide yang terakhir yaitu thank you atau terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.